Gimana? Iya. Kemarin udah hujan ya lah. Tapi itu Rengrut itu tempat saya sewa enggak hujan. Mau nggak ada. Iya. Baru di 2 hari lalu memang terus banget sampai CEC itu ya rumah. Iya. Oh, benar. Pak Anies sekarang kelihatannya udah nggak berangkat ya? Apa ya? Pak Dan. Iya. Pak siapa? Pak Iya. Dan. Tapi sebelumnya itu Kesehatannya mungkin nggak ada yang ngangkat, terus mungkin nggak boleh sih kan? iya mungkin. Kondisinya. Ya lewat Zoom. Semoga saja tidak sakit karena sepuh karena orang Iya. boleh tidak sendiri. Polda ini bareng diobong ya? Polda. Mobil, Tapi kita mobil ikut apa? RP kan? Mobil apa itu? Yang dibakar dia? Mobil polisi atau mobil? Enggak tahu. Tapi saya tanya langsung kan. Tapi baru depannya. Depan persis itu? Ya di gerbang itu. Iya. Ada foto video mobilnya mobil apa? Mobil statis mereka mobil orang. Oh, kalau yang mobil polisi di sana di Jakarta. Pantai. Dibakar mobilnya. PBB membubarkan DPR betul apa enggak? PBB. Partai itu partai. PBB ya, bukan partai PBB dianggap Indonesia gagal demokrasi. Ada yang gini. Nah, iya. Sing memicu itu kabeh dipajeki terus rakyat iki kono nganune gajine jumlahke sahan itu DPR itu dampaknya dia ya pastikan ya bayar tapi jangan jadi harga satu kayak Luhut ngomong kalau nggak bayar pajak nggak dilayani apa-apa, kalau belum bayar pajak nggak dilayani mau apa anak-anaknya ya nggak bisa karena anda belum terdaftar di situ belum bayar nggak dilayani soal tambah saya. Kalau dari NU sih saya adil itu kalau masih pengelolaan pajaknya kalau itu dikorupsi biasanya keluarganya nggak dibayar. Maksudnya itu APBN itu dari pajak sampai 80%. Nah hasil bumi semua itu melayani nanti juga. Cina itu bisa maju karena sing korupsi ditembak mati. Nah, ya nang kene malah dadak kesini. Ya iya. Ya padahal Indonesia mbok iya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu bil huda wa unzila ilaihi al-Qur'anu basyiran wa nadhiran amma ba'du. Fid-dini wa 'allimna ta'wil Allahumma faqihna fid-dini wa 'allimna ta'wil Allahumma faqihna fid-dini wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah
dimulai dari ayat 90. Ya, ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ila akhiril ayat. Bi'sa ma alangkah buruk istarau yang mereka jual, ya, bihi dengan yamma, anfusahum pada diri mereka, apa ayat guru mereka kafir bima dengan apa saja alias Al-Quran Anzala yang telah menurunkan Allah bagian karena dengki ayunazila supaya menurunkan Allah mifadlihi karena karunia-Nya alaman kepada siapapun ya sya'u yang menghendaki siapa Allah min ibadihi dari para hambanya. Ya, itu kira-kira potongan pertama dari surah Al-Baqarah ayat 90. Ya, secara umum dapat kita terjemahkan sangatlah buruk perbuatan mereka menjual diri mereka, yaitu dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah di antara para hamba-hambanya. Ya. Baik. Kita buka Tafsir Ar-Razi jilid 3 halaman 197. Ketika menjelaskan bi'sa mashtarau bihi, sebenarnya makna asalnya ishtaro yashtari itu membeli. Ishtaro yashtari membeli. Ba'a yabi'u menjual. Tapi kemudian di dalam penerjemahannya di sini diterjemahkan terbalik. Ishtaro yashtari itu membeli, tapi diterjemahkan menjual. Kok bisa begitu? Nah, tentu sekali lagi ini yang disebut sebagai, kita tahu dalam bahasa itu ada namanya makna leksikal, ada makna kontekstual. Makna leksikal itu makna dasar, makna kamus. Akala makan, syariban minum, doroban memukul, fataha membuka, dan seterusnya. Itu makna leksikalnya, makna dasar, makna kamus. Tapi kemudian ada beberapa kosakata yang jika diterjemahkan secara leksikal, secara harfiah, itu orang jadi bingung. Contoh misalnya di sini. Kalau istaro itu diartikan secara leksikal, secara arti dasar, maka akan berbunyi sungguh buruk atau sangat buruk mereka membeli diri, kan enggak? Waktu membeli diri ini, nah, kan orang bingung. Sehingga sebenarnya ini sebuah pemahaman dasar, ya. Ada yang namanya tadi makna leksikal, ada yang namanya kontekstual. Ada makna dasar, ada makna secara pemahaman. Kalau di pondok misalnya ada makna harfiah, ada makna murad. Makna harfiah itu makna leksikal tadi. Kita buka kamus, kemudian ketemu kosakata, kan gitu. Nah, tapi dalam memahami kadang-kadang tidak bisa letterlek seperti itu. Apalagi kita tahu Al-Quran ini kan firman Allah. Nah, tentu juga sepadan dengan Allah itu sendiri. Dalam pengertian apa? Ilmunya, ketinggian ilmunya, kedalaman ilmunya,
ketidakterbatasan ilmunya dan seterusnya, karena Al-Quran ini produk Allah, made in Allah, dan kira-kira seperti itu ya. Sehingga cara kita memahami Al-Quran itu dalam tanda kutip ya, harus menjadi seakan-akan kita paham makna Allah, seakan-akan begitu. Karena kita tidak mungkin jadi Allah kan, kira-kira seperti itu. Maka dibutuhkan yang disebut sebagai tafsir, yang didefinisikan fahmu muradillahi, memahami maksud atau kehendak Allah biqadri taqatil basyariyah, sesuai kemampuan manusia. Itulah tafsir. Jadi tafsir itu hanya sekadar kemampuan manusia mengungkap makna itu. Bisa benar, bisa salah, namanya pemahaman manusia kan. Nah, hanya saja memang tafsir itu bukan berarti ngawur ya kan. Maka ada berikutnya ya, fahmu muradillah biqadri taqatil basyariyah, ya wifqa al-ulum al-muqtamadah atau apalah redaksinya, sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah mapan, ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan di dalam bidang ilmu tafsir dan begitu nih. Baik, kembali ke tadi. Sehingga dari mana asal membeli, ishtara yashtari, ishtara membeli diartikan menjual. Sungguh buruk mereka orang Bani Israel dan juga orang-orang yang memiliki sifat demikian, mereka menjual diri mereka. Nah, agar lebih gamblang kita buka penjelasan tafsir Ar-Razi. Fi syira'i hahuna qaulani ahaduhuma annahu bi ma'na al-bay'. Syira' masdar dari ishtara yashtari, isim masdar lebih tepatnya. Isim masdar. Mas Bagas, apa bedanya masdar dan isim masdar? Awas jangan bilang masdar itu tetangga saya. Kalau masdar itu berarti memang turunan videonya dan berapa sekali videonya. Terus Isim masdar itu jatuhnya kayak mungkin kalau gambaran mudahnya itu awal doa sama wudu ya kan. Kalau wudu itu udah jadi isim masdar. ya, jadi pembahasannya beginilah. Kalau masdar itu qiyasi, kalau isim masdar itu sama. Masdar itu ada sighah dan wazannya, ada patokannya, ada pakemnya, gitu ya. Kalau isim masdar itu memang kadang-kadang dia selengean gitu, alias ya sakarepe wong Arab ngomong ngono yo kita ikut, kan kira-kira seperti itu. Loh, kok nggak ada wazannya tadi? Yo, kene sing duwe wong Arab kan seperti itu. Maka kalau kemudian ishtara yashtari mestinya istiroan, tapi itu nggak dipakai, ora kanggo cari wong Arab. Nah itu juga sekelumit pembahasannya. Baik, yang pertama biman al-baik, syira atau ishtara tadi berarti menjual, padahal aslinya artinya bimakna membeli. Nah penjelasannya bagaimana? Kenapa diterjemahkan bimakna al-baik yang dalam bahasa Indonesia diartikan menjual? Ya, wa bayanu annahu ta'ala lamma makkana al-mukallafu minal imani alladhi yuridu ila jannati wal kufri alladhi yu'addi ila nari sara ikhtiyaruhu li'adimal akhari bima dan seterusnya. Penjelasannya adalah begini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif beban syariat, kewajiban berupa keimanan yang mengantarkan manusia menuju surga dan memperingatkan kekufuran dan kekafiran yang akan berakhir kepada siksa neraka, maka seorang mukallaf, orang mukmin yang sudah balik, berakal dan seterusnya,
itu seperti halnya ilustrasi atau analogi orang mau membeli. Ya, seperti orang mau membeli. Misalnya kita hidup di dunia ini, ya oke, mungkin nek kata simbah dulu kan urip koyo mampir ngombe, singkat dan sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kan hanya hidup hanya seperti meneguk seteguk air. Kan kira-kira seperti urip koyo mampir ngombe. Itu gambaran tentang hidup yang sangat singkat dan sebenarnya kita itu nggak ngapa-ngapain di dunia itu. Yang koyo seperti kayak transit mampir ngombe gitu ya, mampir minum. Nah, mungkin bagi banyak orang hidup ini ya tadi transaksional, cara Jawane hitung-hitungan. Saya ngaji dapat apa, sholat dapat apa, tahajud dapat apa, baca Al-Quran dapat apa, zikir dapat apa, kan begitu ya? Wah, kan nggak dapat apa-apa. Mending saya kerja, mancing, tidur, lihat konser atau apalah, mau main HP atau apalah seperti itu. Gitu. Nah itu. Jadi kita ini hidup ini seperti tadi orang yang pergi ke pasar, ke toko, ke warung, intinya dihadapkan oleh komoditas-komoditas tadi itu. Ada yang namanya komoditas keimanan dan ada yang namanya komoditas kekafiran. Nah, pilihan kita di dalam memilih komoditas tersebut yang akan menentukan ending akhirnya kita itu bagaimana, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu keimanan dan kekafiran ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kira-kira beginilah makna tidak langsungnya. Oke manusia, kalau kalian itu di dalam menjalani hidup yang semestinya kalian itu aku ciptakan untuk beribadah kepadaku, Al-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun pada kenyataannya kalian itu justru hitung-hitungan. Nah, ya wes, aku juga mau hitung-hitungan. Nah, kira-kira begitu. Lo jual gue beli. Kalau kata Jawa orang Betawi kira-kira gitulah. Oh. Kowe yo kono ngitungo, situ silakan berhitung. Saya juga berhitung. Nah nanti kira-kira kwitansi siapa yang dipakai dan hitungan siapa yang dipakai, kan kira-kira begitu. Jadi Allah ini sebenarnya sudah sangat demokratis, sudah sangat aspiratif dan sudah sangat adaptif gitu. Ya sudah, kalau kalian itu menggunakan kosakata materialistik, ekonomik dan juga pragmatis, ya wes, aku juga akan menggunakan kosakata yang mengandung makna itu. Keimanan dan kekafiran itu sebenarnya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak termaterikan. Tapi karena oleh manusia itu digawe hitung-hitungan, ya akhirnya Allah pun hitung-hitungan juga. Jadi malu itu kan sifat yang abstrak. Maksudnya malu sebagai hakikatnya, tapi ketika menjadi sifat yang menempel pada diri orang, nah orang yang mempunyai rasa malu itu nampak dalam karakter, perilaku, perbuatan orang yang punya rasa malu. Tapi kalau nyolong duit rakyat, kemudian sudah ketangkap, nah masih senyum-senyum, udah gitu masih minta maaf. Loh ya udah minta uang saya, minta maaf lagi, enak men. Itu kan berarti memang urat kemaluannya sudah putus. Urat kemaluan itu tidak usah dipahami yang kemana-mana ya. Rasa malu tadi yang saya maksud, jangan enggak kok masih bisa pipis kok, lebih sih. Sebenarnya. Lalu maka al-haya'u minal iman. At-tahuru syatrul iman. Gemar bersuci, bersih itu juga bagian dari iman. Itu kan sesuatu aslinya sesuatu yang abstrak, bukan berupa warna, bukan berupa rasa, bukan berupa sesuatu yang bisa disentuh. Beda dengan misalnya uang, emas, alih-alih gelang, kalung, sawah, tegalan, sertifikat,
mobil, itu kan jelas, physically. Nah, tetapi ketika dia mencolok, menempel, menetap pada diri orang, maka dia menjadi sifat. Nah, ketika menjadi sifat, maka dia memang akan terwujud dalam bentuk. Oh, orangnya bersih, wangi, rapi, dan seterusnya. At-tahuru syatrul iman. Gitu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu, misalnya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan memuliakan tetangganya. Nah, memuliakan tetangga itu kan sebenarnya sesuatu yang abstrak. Dalam konsepsi hakikatnya dia bukan berupa wujud. Tapi ketika menjadi sifat, gitu, dia akan menempel. Nah, itu tadi keimanan, biasanya memuliakan tetangga, memuliakan tamu, mempunyai rasa malu, kemudian gemar bebersih. Itu semua sifat yang merupakan bid'an wa sab'ina atau syu'abatan minal iman, ya, bid'un wa sab'una minal iman. 70 lebih dikit dari cabang-cabang keimanan. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ya, kira-kira hadis sahihnya begitu. Iman itu kurang lebih 70 sedikit cabangnya. Yang paling tinggi derajatnya adalah melafalkan la ilaha illallah. Selama ini adnaha imatatul adza 'anit thariq diterjemahkan secara leksikal. Tadi saya katakan ada makna leksikal, ada makna harfiah. Yang paling rendah, yang paling bawah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Terjemahan itu tidak mengungkapkan makna sepenuhnya, namanya juga terjemah harfiah. Kan begitu. Bangsa muliakan. Kalau saya memahami hadis ini secara analisa kebahasaan menjadi panjang nanti kenapa? Tapi saya kasih maknanya saja. Adnaha imatatul adza 'anit thariq itu sebenarnya lebih tepat. Keimanan atau disepelekan oleh orang, yaitu itu lebih tepat. Kan seakan-akan kalau kita memahaminya seperti tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah mengganggu. Nah, itu benar, tepat, berarti sudah benar dan tepat. Nek ning duri iki ya bener, tapi tidak mengungkapkan makna yang luas. Kuwi tok. Berarti nek paku nggak usah disingkirin ya, kan bukan duri dong. Pecahan kaca, pines, terus kodok mecedel barang piye? Mau Pak Dono mau tikus barang. Gitu, dan seterusnya. Lo kan itu tidak ada dalam teks hadisnya kan. Waduh, wes rasidon. Sehingga orang itu menganggap bahwa orang yang paling beriman adalah orang, mohon maaf ini saya bukan nyinyir atau apa, hanya sebagai ya. Berarti orang yang paling tinggi iman itu orang yang suka tahlilan katanya. Misalnya begitu ya. Ya goseh. Maksud qaul la ilaha illallah itu kan bermula dari proses. Loh, sama aja kita tahlilan atau tidak tahlilan. Bukan di situ maksud hadis itu. Loh. Jadi pengakuan, lebih tepatnya pengakuan. Jadi talafutnya itu hanya simbolik. Tapi talafut atau melafalkan la ilaha illallah itu sebenarnya bermula dari keimanan itu. Maka kalau kita membaca puisinya Gusmus, ya Haji Mustafa itu kan serem. La ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Ada yang mengaturku kecuali Allah. Ingat dawuh misi atau titipan Pak D yang mengaturku. Serem loh la ilaha illallah itu, jangan dikira. Itu monggo direnungi puisi berjudul Syahadat karya Gusmus. Lu ndak usah yang serem, yang berat-berat lah. Kalau kita kadang-kadang Tuhannya itu selimut kok. Loh, kan azan itu katanya panggilan Tuhan kan. Tapi ternyata yang memanggil itu yang memanggil Tuhan, tapi yang kita jalani kan panggilan selimut. Wah, adem-adem udah terus rinyes terus semua.
kon salat subuh, gak turu jam 4 nek tembe maliyo azan. Alah Mas mbok yo ojo cepet-cepet lek azan yo jam 8 kan azan opo. Misalnya kan begitu. Gitu. Jadi jangan dikira hanya berarti yang paling tinggi tahlilan enggak atau membaca la ilaha illallah. Berarti membuang sampah itu iman yang cek-cek lah. Iman yang enggak penting. Lho piye? Itu bermula dari penerjemahan tadi itu. Coba kalau kita pahami Sunnah Salam tadi, ya toh, yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah yang didasari oleh keimanan. Yang paling rendah, maksudnya yang paling sering dianggap rendah. Nah, itu. Yang sering direndahkan, disepelekan oleh orang adalah membuang sampah. Jadi makna hadis itu bukan menyepelekan buang sampah atau membersihkan lingkungan, justru sebaliknya menunjukkan pentingnya buang sampah. Bahasa tidak langsungnya adalah kalian kalau malas buang sampah apalagi membersihkan sampah, kalian itu imannya nggak ada, paling minimalisnya aja nggak ada. Jadi tidak usah menghayal sampai bisa mengucap la ilaha illallah. Yang serem-serem kan seperti bisa nggak sih sebenarnya kita itu hilang dari jeratan riba? Ya bukan alhamdulillah ya, tapi ya kita sedih Pak Darus belum bisa ikut. Tapi kalau Pak Darus itu bisa hadir, mesti itu setiap pertemuan yang ditanya tentang riba, bagaimana umat Islam itu bisa hilang dari jeratan riba. Ya toh? Kalau Pak Dono kayaknya sudah taubat nasuha, insya Allah beliau nggak akan nanya lagi tentang munyuk ya. Jadi udah munyuk udah selesai. Awalnya tadi malam Pak Dono, disewa gitu, udah selesai. Gede, udah anuman kobong. Iki ari diilang gitu, gitu ari diilang gitu. Mboten gitu. Nah jadi bisa muliakan kembali ke tadi, imatatul adza 'anit thariq adalah jadi yang paling diremehkan atau dan standar minimalis orang beriman, begitu dong. Standar minimalis orang beriman itu mau buang sampah di tempatnya, kan begitu. Boten mak, kula pun buang sampah nong di tengah masjid lah. Tengpun di tempat imaman. Itu namanya bukan buang sampah, ya. Itu menyampah itu namanya. Ngoten nggih. Nah, kembali ke tadi, sehingga mau saya muliakan, ya wes, ya oke. Kalau kamu hitung-hitungan, nah sekarang, kalau kemudian takdirnya, bukan takdirnya, sebenarnya kita bisa juga dalam tanda kutip mengubah takdir, maksudnya pilihan tadi itu. Jadi, misalnya sekarang dengan segala hormat kepada para pendemo, saya tak minum dulu, sudah masalah demo ini semua. Ya demo boleh, wong dijamin undang-undang, ya toh. Dan boleh juga secara agama, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu pejabat, pemerintah, pemangku kebijakan. Ya toh. Kalau nggak bisa, ya demo. Faman lam yastati' fa bilisanihi. Ya toh. Wah, demo anu etak tenaga separata. Bejo-bejo ketelindes rantis nanti misalnya gitu. Iya, fabi qalbihi doa minimal kita menolak dalam hati kan begitu. Iya loh. Wadzalika at'aful iman. Demo boleh dong. Cuman pertanyaan saya, iya dong kepada para pendemo. Kalau ada pejabat atau kebijakan yang tidak pro rakyat di demo, giliran dulu waktu mau nyalek atau mau jago, kenapa terima uangnya? Kan lucu. Yang saya katakan, para itu yang menuntut kenaikan tunjangan, gaji, menaikkan pajak, dan tidak semuanya salah. Yang salah ya rakyatnya juga. Kenapa nyogok? Kan begitu. Berarti yang salah rakyat, ya enggak juga. Dua-duanya bisa benar, bisa salah. Nah makanya kalau mau benar ya wes, bisa nggak kira-kira selesai dengan halal bihalal?
Tapi hal yang sejati, kita tutup buku, selama tinggal 80 tahun kemerdekaan RI, kita mulai babak baru. Seperti SPBU itu mulai dari nol. Kan begitu. Bisa nggak nanti perayaan HUT RI yang ke-81 kita menikmati suasana di mana tidak ada pejabat yang membuat kebijakan ngawur karena merasa sudah memberi uang saku kepada konstituen. Di waktu yang sama juga rakyat juga betul-betul katakan tidak pada korupsi ataupun kepada kolusi itu betul. Kan lucu. Demo pejabat yang bikin kebijakan tapi terima uangnya. Hanya lucu. Nah itulah bukti bahwa hitung-hitungan hitung-hitungan kamu itu enggak tepat. Kan begitu. Dulu kalian ketika menerima uang sukuan, keimananmu di mana? Kan kira-kira begitu. Malumu di mana? Bahkan muraqabah itu lebih tinggi lagi. Malu itu paling isor dewi lah. Malu itu sudah paling minimalis. Termasuk paling tinggi muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa bahwa di CCTV oleh Allah. Muraqabah. Meskipun CCTV Polda, Polres atau negara rusak atau dirusak, kudanan misalnya, konslet, atau misalnya, lu kan sekarang bisa pelanggaran-pelanggaran kan bisa dihapus. Pak ngapunten niku wau kula melanggar kadose kejebret ten dhuwur. Dihapus saged to? Nggih saged, Pak. Heeh. Wah ning niki petugasnya dereng tangi. Hale tangi pripun? Nggih napa rokok sak napa. Saged bisa. Wong saya ditawari kok. Saya bilang ngapain saya salah kok. Mula bayarin mau, memangnya nggak membayar. Lagian salah di dunia itu bisa dihapus. Nah, tapi CCTV-nya sana, piye? Sampai bisa menghapus. Kalau bisa pun karena mau niki mang saus kayak malaikat engko kan ngapus. Jenengan gampang ijatahe ono dhewe. Iso apa ora? Nek bisa saya mau itu, betul, serius. Kalau ada yang bisa menghapus catatan dan CCTV malaikat roket atid, saya bayar berapapun. Dengan nang dunia orang saya ngapain? Gitu. Baik, itu tadi pilihan, ikhtiar. Mungkin takdir kita ya kok dapat pejabat kayak gini terus. Yo bukan takdir lah, wene enak men, nopo mane politik kok takdir gitu loh. Ini udah jelas ikhtiar kok, pilihan neto. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukan mengatakan demo nggak boleh. Saya juga mengatakan demo itu apa ya, enggak. Ya demo boleh, bagus. Cuman yang sembodo, bahwa saya bisa menjalankan amanah ini, maka dia akan melaksanakan atas dasar itu. Tapi kalau hitung-hitungannya, ya sakarepku mau meminta tunjangan lebih, pajak kita naikkan, toh saya jadinya kan saya sudah ngasih uang mereka. Giliran dong, kamu kan sudah dapat uang saya, giliran kamu bayar pajak ke aku, kan logikanya kira-kira begitu. Sebab sekali lagi transaksional, maka kita membaca Al-Baqarah 90 nyok. Sekarang rasain hitung-hitunganmu itu seperti itu. Bisa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagian dan seterusnya. Nah itulah kenapa Allah menggunakan kosakata istarau. Hidup dengan penuh perhitungan. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ingat, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba wa luqu falan tazidakum illa adzaba. Di An-Naba dulu. An-Naba itu kalau tahu breaking news Kapolri mengundurkan diri karena merasa anak buahnya tidak melindungi rakyat. Itu mungkin langsung orang breaking news itu bisa berita bisa 2 minggu nggak bisa ya breaking news itu. Breaking news, Jokowi mengakui ijazahnya palsu. Lah, bukan An-Naba itu. Breaking news ternyata
raja intelijen Indonesia yang mengatakan bahwa demo itu ditunggangi oleh kepentingan asing, mengakui bahwa itu hanya apologi, nggak penting, kan begitu gitu. Breaking news, ternyata emasnya Bung Karno yang disimpan di bank Swiss, bisa dicairkan, nggak penting. Cair. Breaking news, Megawati salaman dengan Jokowi dan sudah baik-baikan. CLBK, Cita Lama bersemi kembali, nggak penting. Bukan An-Naba itu tadi itu. Ada orang yang tidak beriman, tidak percaya hitung-hitungan nanti di hari kiamat. Itu breaking news, maka menjadi An-Naba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang yang ketika hidup hitung-hitungan dalam melaksanakan syariat, ketaatan dan beribadah, mereka makna harfiahnya tidak mengharap. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Hari kiamat, spesifiknya hari penghitungan amal itu dihapus oleh Allah. Wes iki rundown-nya. Misalnya taruhlah selama ini orang bikin rundown pertama adalah yaumul qiyamah, pertama sebelum yaumul qiyamah nopo iki kadose yaumat tanat dulu nopo iki, intinya hari hancur lebur. Rundown kedua yaumul ba'ats, Israfil meniup sangkakala yang kedua. Amit. Wah punten Pak, kula isi aras-aras sentangi. Iki sing buka malaikat Israfil. Mansamu. Naming bapakmu mbok akusi iso, etok-etok tangi njupuk anduk turu nang kamar mandi iso. Gitu. Atau ibu, sikatan Bu. Sikatan. Pindah kamar turu. Bisa. Malaikat Israfil otomatis. Baik saya muliakan, hari ini kita mendengar son horeg yang bikin warga Blitar ngungsi mergo ra iso turu. Itu hanya 0,0,0 kan berapa disabelnya trompetnya malaikat Israfil. Lha son horeg yang muter warga Blitar malah ra iso turu. Lah malaikat Israfil nyetel son horegnya Israfil, trompetnya itu lah. Ariel Sharon, mantan perdana menteri saya yang konon kan sampai sekarang masih koma, berarti seingat saya 12 tahun. Ariel Sharon kan belum dinyatakan mati oleh pemerintah. Saya mulai, saya belum mendengar berita lelayunya Ariel Sharon, sehingga saya bingung menetapkan 40 harinya kapan gitu. Ibaratnya bingung saya juga. Ariel Sharon koma dan 12 tahun. Pangeran Ahmad bin Talam, salah satu kerajaan Saudi, malah 19 tahun, koma. Mungkin kalau dengar Malik Israfil bangun dia. Lalu kemudian Yaumul Ba'ats. Berikutnya konon katanya Yaumul Hasyr, dibangkit, dihancurkan, dibangkitkan, dikumpulkan di Ororo Mahsyar kalau kata orang Jawa, di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu tempat berkumpulnya orang yang sudah mati nanti seluruh alam semesta mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Entah berapa kuadriliun manusia, wallahu a'lam itu gitu. Bisa dibayangkan suk-sukan. Bukan namanya Padang Mahsyar. Mahsyar itu sewa apa Mas Bagas? Isim makan, tempat dikumpulkan. Akhirnya sekarang wong Jawa disebut Ororo Mahsyar. Persis seperti penyisir rambutnya Asia, istri Fir'aun. Oleh wong Jawa disebut Dewi Masito. Oh jenenge Masito. Mulai ya senes jenenge ngati tem. Oh gini apa? Lah Masito itu isim fa'il ya. Wanita yang menyisir rambut jenenge ra ngerti. Mbuh Siti, mbuh Umi, mbuh Dewi, mbuh Sri, mbuh Wahyuni, mbuh. Kan ngoten. Nah itu orang Jawa itu unik-unik lah pokoknya. Ngoten nggih?
Kembali ke tadi itu Mbak saya muliakan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang yang wakazzabu bi ayatina kidzaba. Ketika di dunia mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan itu bosojone maidu. Maidu itu mendustakan itu tidak harus secara simbolik, secara lisan. Alhamdulillah. Ngapusi. Betul, tidak perlu. Gitu. Bahkan ya, ibarat kita buka channel TV, gitu. Ketika dipindah, itu otomatis kita itu tidak percaya bahwa yang alah wong iki ngomong. Itu kan itu yang tekstual. Tapi pindah channel ini juga sebentuk. Nah, jadi kita itu tidak percaya kepada keimanan, tidak harus terucap bahwa Tuhan itu bukan Allah, tidak harus terucap bahwa Muhammad itu pembual, dukun, orang gila dan seterusnya. Tidak mengamalkan itu juga sebentuk pendustaan. Maidu jeruk jember Bu lagi niki mengano matang di pohon. Kan ngoten nggih, glelek mawon alias cuma itu juga maidu, tidak perlu nggih napa? Enggak perlu. Apalagi sampai nyicipi boten lagi kok ngapusi, tidak perlu gleleng mawon alias jalan itu juga sebentuk maidu. Maka kalau ada kotak infak jalan di masjid kok kita diem itu ya mungkin sebentuk maidu, kecuali nggak bawa itu lain lagi. Kan begitu gitu. Bapak Ibu saya muliakan. Nah kembali ke tadi. Sekali lagi kehancuran ini kita berbicara yang disebut sebagai total damage, kerusakan yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Bermula dari mana? Ya dari sistem kekufuran, sistem kafir ini. Wong sudah jelas yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Riba itu akan menghancurkan, gitu? Dan orang yang banyak sedekah, zakat, zakat, infak, sedekah akan merujuk yurbi itu bahasa Jawa ini. Merujuk itu berkembang biak alias meningkat. Nah kok sakit? Faktanya kan nggak kayak gitu kan. Faktanya kan orang kalau nabung di bank riba kan tambah, bunganya tambah. Orang kalau infak kan keluarin duit kan duitnya hilang kan, minimal berkurang. Itu kan matematikamu, matematika kita memakai hitung-hitungan materialistik. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada nggak sih yang sebenarnya menghitung kerusakan sistem ribawi yang sekarang ini? Kita sudah mengalami perang dunia pertama, kedua, lomba persenjataan nuklir, pesawat sudah mulai generasi ke-6 sekarang. Generasi pertama yang model awaknya dua, sing nyopir siji, sing nipuke bom siji, kayak film-film perjuangan itu. Itu pesawat generasi pertama. Generasi kedua wis rondo mesok. Sekarang sudah generasi ke-6. Amerika dan Cina bikin C36 atau 56 itu. Amerika bikin F47 dan seterusnya. Belum lagi yang hari-hari ini rame, konon piring MBG ada lemak babi, misalnya, waduh, korupsi kolonial utang. Wah tapi kan bunga bank itu kan waduhnya banyak. Buktinya bunga bank utang Indonesia aja tahun ini 2026 dan tahun depan bunganya itu ditaksir 596 alias kurang lebih ya ingat gampang 600 buatan juta, buatan miliar, ribu triliun bunganya dalam satu tahun bunga hutang pemerintah RI
itu 600 triliun bunganya. Lah berarti utang asline piye kok? Data Jalios tapi memang. Lah salah sendiri pemerintah orang bloko kok. Bukan sudah disampaikan BPS. Lah pertanyaannya kenapa data BPS diragukan? Kan begitu. Nah, jadi sekali lagi makanya kalau menurut Jalios itu jamaah KTSP yang hadir pada pagi hari ini masing-masing kepala kejatah bayar 32 juta bunga. Ya Allah, utang. Ya kalau kemudian hutang sama saya nggak apa-apa, nanti tak kasih bunga, mawar, melati, semuanya indah kayak lagi itu kan. Nah ini bunga bank ya. Nah bunga Isa, bunga Tina solehah, memuka mempesona, gitu. Bunga freezer, namanya gua adem-adem. Nah ini bunga bank nih. Ya Allah. Ikhtiar. Sara ikhtiyaruhu li ahadihi ma'al al-akhari bimanzilati ikhtiyari tamalluki sil'atin ala sil'atin. Fa idza ikhtara al-imana, jika seorang mukallaf lebih memilih imannya alladzi fihi fawzuhu wa najatuhu qila ni'ma ma istaraita. Ketika orang itu lebih memilih keimanan yang mana keimanan itu adalah jaminan keberhasilan dan keselamatannya, maka dia akan dikomentari oleh netizen bintang 5 jempol 10 top ente ni'ma mashtaro sebaik-baik yang Anda beli itu keimanan itu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, walam maka ketika tujuan dari jual beli adalah perpindahan kepemilikan, ya toh, maka ya para pihak yang melakukan transaksi, ya toh, maka itu dia bisa disebut salah satu di antara keduanya bisa disebut sebagai penjual dan pembeli. Nah, di situ kenapa kemudian ishtaro yashtari syira'an yang mana asalnya membeli tapi kemudian diterjemahkan menjadi menjual. Karena di ayat ini tidak ditentukan secara spesifik gitu, penjualnya siapa, pembelinya siapa. Intinya kira-kira terjemahan kontekstualnya bisa mashtaro bihi anfusahum. Begitu buruk atau alangkah buruknya orang yang menjual diri mereka. Maksudnya apa? Aslinya orang itu punya keimanan. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Dulu kita pernah membaca Al-A'raf 73 atau 75 gitu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah proses ya no? Apa? Implantasi pencakungan keimanan yang diberikan oleh Allah kepada diri manusia. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Saat manusia akan mengembang biakan dalam arti akan ya kalau ibu ya hamil berarti ya. Wa ashhadahum ala anfusihim, pada proses nafkhur ruh ya, nyawa jatah janin yang ada dalam kandungan ibu itu dinafkhir, ditiupkan roh. Maka saat itu ada semacam MOU antara Allah dengan janin yang sudah mau dimasuk. Wes siap ya, aman mlebu. Nggih. Alastu bi rabbikum, ya engko sebelum kamu tak masukin ke raga janin itu, saya mau nanya. Alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, roh-roh yang mau masuk ke janin tadi itu kemudian mengakui. Qalu,
Terus syahidna, nah itu syahidna ala anfusina wa dan seperti itu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Pada titik ini kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Oleh sebab itu ketika bayi itu lahir ma'owek, pisah alam dari alam rahim, alam janin, alam roh menuju alam dunia, maka syariatnya adalah diazani. Urung apa-apa dalani. Api-api mainan seperti itu lah, ya wis. Lahir ya jauh dolanan. Bapak Ibu sekalian, diingatkan, nak. Saya waktu lahir saya video anak saya, selamat datang penduduk baru di dunia. Selamat Anda telah menambah beban anggaran negara. Kuyas sama anak saya. Ya, makanya setelah saya ada gitu ya, diingatkan. Ini lu waktu, ya itu yang dulu itu loh, kayak nagih. Lah kalau nggak diingetin, wong manusia itu mahal kotor wanisian, tempatnya lupa dan salah. Orang bisa lupa itu. Nanti sebelum mati diingatkan lagi, ditalkin bahasa agamanya, kan begitu. Agar selalu komit dan konsisten istiqomah tadi itu. Bisa berikan. Nah sehingga di sini orang yang kemudian memiliki aslinya orang itu dari soalnya sudah beriman. Fa'abawahu yuhawidanihi au nasironihi au majisanihi. Orang tuanya yang kemudian membuatnya bisa menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lingkungan makna kontekstualnya, iya dong. Mboten kok sing niku, mboten bapak kok Pak D, ayo padha mawon. Itu hanya bayanul misal walaisal hasr. Itu ada di balaghah. Kalau kita tekstual, berarti tanggung jawab pendidikan ini orang tua. Pak D, bule, guru, lingkungan, masyarakat, pemerintah enggak berkewajiban lebih ya. Wong itu hadis itu hanya memberikan contoh semacam kayak apa? Ya kayak ungkapan bahasa Jawa itu. Piye Kang? Aku iku geden-geden kok sampean ora ketok ambune. Oh ngono ya wis kapan-kapan kok tak amboni lah lho piye. Itu kan hanya seperti itu, ungkapan majas apa? Kuat prosto, total apa dalam bahasa Indonesia. Baik, nah sehingga ishtara yashtari syira'an, membeli, ba'a yabi'u bai'an, menjual. Itu di dalam penerapannya bisa fleksibel, tergantung konteksnya. Nah di sini orang itu diibaratkan oleh Allah lahir sudah mempunyai modal keimanan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, karena dia sudah taken for granted, punya modal, dipaiti, dikasih modal oleh Allah berupa tadi itu qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nggih. Ya Allah, saya itu sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau adalah Tuhanku. Hanya saja ketika kami hidup di dunia bla 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 bla, ketika kami lupa, dilupakan oleh kenikmatan duniawi yang fatamurkana bla 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 bla. Gitu. Dulu saya ikuti si A, si B yang saya anggap bisa menyejahterakan, bisa memakmurkan, bisa membahagiakan, bisa memuliakan, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata di Ali Imran 167 gini. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Jebul ternyata orang-orang yang saya ikuti, yang saya andalkan, saya
Kalau katanya wong Jawa iku gitu, dilus-lus, dipok-pok, digadang-gadang. Jebul orang-orang wa qala alladziina taba'u, para follower. Nggih. Tidak penting mau Instagram atau Facebook atau apa. Kemudian mengatakan dan gersulo, kecewa, getun, menyesal. Lau anna lana karratan, mbok kula tak urip meneh, mbok saya diberi kesempatan hidup lagi di dunia. Fanata barra'a minhum, sehingga kami berlepas diri kepada orang-orang yang saya ikuti. Jadi mungkin itu saja itu kira-kira beginilah. Ya toh? Jadi nanti itu saya membuat imajinasi itu antara taruhlah ya bisa, tidak harus pemerintah dengan rakyat, ya bisa atasan dengan kawan, bos dengan karyawan, kepala sekolah dengan GS, ketum partai dengan konstituen, mungkin ketua ormas dengan jamaah dan seperti itu gitu. Itu ukur-ukuran yang lampu salah seperti itu. Mengapa? Karena kita dalam mengikuti hanya gerubyuk-gerubuh anut-anut taklid buta. Nah, tidak berdasarkan ilmu. Gitu. Bi'annal murada, jadi maksudnya ba'u anfusahum, mereka telah menjual diri mereka bikufrihim. Jadi keimanan yang sudah dimodali oleh Allah itu mereka jual. Mereka ganti dengan kekafiran, entah yang namanya jabatan, harta, iming-iming dan seterusnya. Kan di rekaman atau tulisan WA gitu, Wamenaker kan ngarani, kan ditanya, Pak, kira-kira senangnya apa? Oh, saya Ducati 400 cc, dikasih, ada transkripnya. Nah, ini. Yang menarik yang bersangkutan itu 3 bulan sebelum jadi menteri kalau salah, mengatakan bahwa koruptor harus dihukum gantung. Sip. Anda boleh apa namanya dena itu apa, menolak atau enggak gitu. Oh, selak, nggak tahu orang Jawa. Selak itu tidak mengakui. Nah, catatannya ada di malaikat roket akhir. Tidak digital kan sudah dihapus, bisa. Polri punya, gitu. Jangan dikira kan gitu. Maka kalau ada belum tahu Harun Masiku di mana, Riza Khalid di mana, tahu lah, masa nggak tahu? Pinter-pinter. Sekolah gugur ngomong nggak ngerti. Li'anna alladhi hasaluhu ala manafi'a anfusihim. Lama kana wal kufru sara ba'i'ina anfusahum bidzalika. Itu yang pertama. Jadi intinya orang punya modal keimanan yang telah diberikan oleh Allah saat nafsu roh mau dimasukkan ke janin yang tadi di MOU tadi, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui bahwa Tuhan qalu balaji, ya kami mengakui, bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Yang kedua, annal mukallafah, sesungguhnya orang mukallaf adalah orang yang sudah balik dewasa dan dituntut untuk melaksanakan syariat. Idza kana yakhafu 'ala nafsil qadriyah. Apabila mukallaf khawatir dan takut dirinya dari siksa Allah, jika seseorang dihantui rasa takut, bukan karena takut keconangan, kelihatan direkam CCTV, direkam HP, dilihat orang, tapi takutnya langsung takut dari pusat muraqabah tadi itu, merasa diawasi di CCTV oleh Allah. Kalau orang sudah mempunyai karakter keimanan seperti ini, maka ya'ti bi a'malin yadhunnu annaha tukhallisuhu min 'iqab. Dia tentu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dia yakini bisa menyelamatkan dan menghindarkan dirinya dari siksa Allah.
Maka tidak perlu sebenarnya. Tapi saya melihatkan Ibu Sri Mul entah menganggarkan berapa untuk kunker. Bukan Ibu Sri, mohon maaf. Saya ralat. Roslani, Ketua Danantara. Itu menyetujui adanya kunker ke Swiss, ke Eropa berarti, selama 4 hari kepada para direksi dan kawan-kawan BUMN mengikuti top leader business conference sekolah. Intinya tujuannya adalah sekolah meneh ben pinter. Bahwa saya melihatkan masalah inti bangsa ini bukan kebutuhan, itu boleh kita tegaskan, tetapi hilangnya rasa malu alias keimanan. Orang kalau modal malu saja selesai masalah. Ora iso mundur atau gentle, beri saya kesempatan untuk menyelesaikan ini 1 bulan, 2 minggu, 2 hari, 1 tahun. Setelah itu kalau saya nggak beres, pecatlah saya. Gentle dong. Katanya mau efisiensi. Kunker itu Bapak saya muliakan, boten gratis loh. Emangnya kita seperti film Wiro Sableng itu, gecling langsung tekan Swiss. Itu baru pesawatnya. Lah akomodasinya mau para direksi ini kemudian tidur lesehan nang emperan masjid jadi marbot. Mau di hotel bintang 1. Mau. Nek mau ya enggak apa-apa, kunter aja enggak apa-apa lah. Wong cuman bintang 1. Terus katanya enggak naik pesawat kok tak. Lo ngomong ngepit gue top. Saya jamin pulang jadi direktur BUMN top handal. Sip, setuju. Lalu saya melihatkan. Nah, yang begini-begini bermula dari mana? Bermula karena innahum kanu la yarjuna hisaban. Makna harfiah tidak mengharapkan ada hari penghitungan. Yang dimaksud la yarjuna tidak mengharapkan itu, mereka tidak mau alias tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada hari penghitungan kiamat. Sehingga ketika di dunia wakadzabu bi ayatina kidzaba, mereka mendustakan firman-firman Allah, agama Allah, aturan Allah, syariat Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban, padahal wawunya wawu haliyah, bukan wawu atof, bukan lagi dan. Ini mahasiswa saya di belakang itu masuk KSI, wawu artinya dan, keluar kok dan terus menunggu. Ya saya akan mengatakan dan kamu gak lulus, piye yang menunggu. Wawu itu ya bisa dan, bisa dengan, bisa padahal, bisa meskipun. Kok bisa tak bisa dong, kan masih KSI, kan begitu. Oke, padahal wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Data statistiknya Allah itu nggak mungkin dieyeli. Data BPS dipai itu bahkan dipanggil oleh DPR juga. Ini piye? Kok data Anda ini dipai itu kalau uang? Orang Maido itu juga tidak asal Maido. Katanya angka kemiskinan menurun. Nah ini sing do demo, sing do PHK. Halah nggak usah jauh-jauh, nggak usah menyangka. Kalau memang angka kemiskinan itu turun, Pak ya Allah. Raya dari 4 tahun di Sukabumi nggak mati dirubung cacing Bapak Ibu. Ya Allah, kok iso? Itu di barat. Nah, di timur KLB kejadian luar biasa, Sumenep, Campak, ribuan kena itu, yang mati 12, yang kondisi kritis 70 atau berapa. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang pada gandrung sonhorep bukan cari ribut. Mereka hanya ingin sesaat naik ke langit karena mungkin penat hidup di bumi.
bunek. Maka dia mencoba untuk membudekkan, mentulikan telinga dengan nyetel sonhoreng. Mungkin mudah-mudahan dia nggak mendengar lagi kosakata atau narasi dari pejabat publik yang tidak mengenakan. Pajak naik belum ragam 1000%. Alah ya Allah. Akhirnya dong bangkung. Bapak bisa melihat. Nah ini awalnya dari situ, bukan bodoh. Loh, direktur, direksi dan sebagainya BUMN itu mau Stanford masanya gimana Mas Rosyid? MIT. Saya karena mau coba, tulisannya kan MASSCETUT. Saya bacanya itu Massachusetts gitu lah, bukan lah. Ada lagi Connecticut University. Itu kan juga di Amerika. CONNCITUT. Saya bacanya cancut itu ya. Cambridge, ya Allah, Hamburg, Nanyang University, ya Allah, Shanghai University. Lalu saya melihatkan, ini kampus-kampus Harvard, kurang opo. Ini kampus-kampus hebat. Dan saya tegaskan, mereka bisa ke sana, oke lah, anaknya Pak Di, keponakannya Bule dan seterusnya oke. Cuman kalau pong-pong bolong, ya tidak mungkin. Baru saya melihatkan ini kampus bukan negeri Konoha gitu. Anda boleh anaknya presiden, tak tanya kamu bisa enggak? Raiso yo. Bapak saya melihatkan. Kurang apa? Turno, apalagi ada AI. Zaman gini gitu loh harus ke sana, itu kan kurang gawean. Kalau cuma di rumah main HP kan saya nggak bisa naik pesawat. Saya seumur hidup belum pernah naik pesawat loh. Ngomong wae kan gitu. Jadi jelas gitu loh. Nggak usah pakai kunker. Kalau menurut Pak Jokowi gitu, kunker lagi. Saya tahu maksudnya kunker itu apa. Nggak usah kayak gitu, Bu. Dalam hal ini kita sepakat. Hidup Jokowi kan begitu gitu. Baik. Ya'ti bi amalin yadhunna tukhallis niqab. Dari muraqabah, dari keimanan muncullah aksi perbuatan, sikap kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat. Karena dia tahu tidak usah mikir. Sekarang di Indonesia itu berapa tuh? Konon 280 berapa sih? Ya Allah, uang kabeh nih. Saya itu berpikir 280 itu mungkin kambing sama cecak dihitung, jadi manusia semua. Ya Allah, tidak usah juta. Satu WNI nanti protes di hari kiamat itu digubris. Nah, pengadilan di dunia mengayomi presisi, monopol dan sebagainya, laporan, Pak, dos pundi dompet kula ical tenan kok dereng diproses. Wah, ngono Bu. Lah iki jeneng mbok delok dhewe iki lho langsung ana wong kecopetan, ana wong motore ilang, ana sing anake digondol wewe, ana sing dan seperti itu. Jenengan jangan dikira polisi itu tidur. Polisi itu ora ngarepe omah jenengan niko saka ban. Polisi itu tulisan mengayomi, melayani presisi gitu loh ngawur. Terus ya mongko kapan-kapan. Niki Pak gak dicepetke ngoten niku. Bensinnya pinten. Oh ngono ya tak mangkat saiki. SPBU tutup ora. Dan seterusnya bisa mengatakan. Kalau hitung-hitungan. Tapi kalau annal mukallafa idza kana yakhafu ala nafsi min iqabillah. Kalau orang takutnya itu bukan karena lapor komandan, bukan karena nanti ada RDP, rapat dengar pendapat, nanti ada demo, nanti ada punishment, pengurangan gaji dan seterusnya. Tapi min iqabillah, selesai itu barang ya'ti bi amalin yadhunnu annaha tukhallisu min al-iqab. Bapak ini yang saya muliakan,
dalam narasi film kartun yang saya percaya itu, meskipun dengan redaksi yang berbeda, konon kan legendanya kan Umar bin Khattab jalan-jalan sama Zaid bin Aslam kalau lagi ketemu sama keluarga yang kemudian ibu memasak batu. Yang kita cerita, saya yakin setiap generasi muslim yang lahir sebelum tahun 2000 mesti dengar kisah ini. Mas Rosid lahir tahun berapa? 2000-an atau 2000-an? Dengar nggak sih? Jangan-jangan Ipin-Upin misalnya dengar. Itu Mas Bagas opo kleting kuning atau nganu roro mendul. Mendengar itu. Intinya singkat kata, gitu. Zaid bin Aslam udah yang manggul gandum saya saja wahai khalifah, Anda ini kan presiden, mosok bagi-bagi sembako. Nah, yo jangan tanya saya gitu. Saya aja yang bang. Akhirnya disekat-sekat. Kamu orang baik Aslam dan kamu juga bertanggung jawab dan kamu sahabat saya. Pertanyaan saya, apakah kamu bisa menanggung dosa saya ketika nanti hari kiamat? Dari situ kemudian andai saja, kurang lebih ya redaksinya Aslam, andai saja orang mukmin, orang muslim punya pemimpin seperti Anda wahai Umar, la saluhal umam, maka dunia ini akan nah itu tadi selesai itu kan orang demo nyenyet nanti ya, berarti memang Umar jangan hadir ya. Gak rame nyenyet ya. Orang ngomong dodol ban, gitu. Provokator pensiun dini, gitu. Gitu. Aparat kan nggak bisa. Alasannya apa mau menaikkan anggaran? Alasannya apa? Untuk menghalau demo. Orang demo, presidennya wis adil, menjaga rakyat, mikir rakyat, wedi kalau sing kuwasa. Takut sama apa? Takut sama bobotoh. Ora sing kuwasa ya Gusti Allah. Ngono wae. Tak kira bobotoh sing mendanai kampanye yang mboten. Fakana qad istara nafsahu bidil ka'ama, mewakafkan dirinya untuk melaksanakan keimanan. Nah, namun fahaula il yahud, orang-orang Yahudi lama yang taqatu fi ma atau bi anna tuqalim liqab tuwaslim ila sawab faqad zannu anna qad istawna bi seterusnya. Tapi orang-orang Yahudi itu karena merasa bahwa wah loh, sholat, poso, zakat, haji, ngaji, zikir, baca Quran, ini apa? Lah, sorry dori lah. Mosok saya percaya sama nabinya wong Arab. Baru saya muliakan. Kemarin saya sudah menyampaikan asal usulnya gitu. Ras, etnik, genealogi orang Yahudi itu merasa mereka keturunan Sarah, Ningrat atau apal bahasanya. Nabi Muhammad ke atasnya udah disebutnya ke Nabi Ismail, yang putranya Hajar, yang itu budak dari Mesir pula. Wah, orang Mesir, itu orang Israel itu juga punya keyakinan bahwa mereka dulu yang diperalat oleh Fir'aun untuk bikin piramid, dibunuhin. Jadi urutannya ke sana. Wah, lah ini kok jebul urutannya anak budak melahirkan Hajar, melahirkan Ismail, melahirkan Muhammad. Jebul Nabi akhir zaman ini anak budak, orang yang mbahnya dulu nyonyo awake dhewe. Bagian ayyunazilallahu min fadlihi ala man yasha. Padahal Nabi, kitab suci, kepintaran, bahkan harta, bahkan dunia seisinya ini, jabatan itu adalah bermula dari masyiatullah. Tu'til mulka man tasya'u wa tuzillu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka dulu ketika Gus Dur mau mengeluarkan dekret dan undang-undang darurat dieleke karo MH, Gus naik pangkat, Gus turun dia. Lucu kan? Lu turun jabatan presiden kok naik pangkat dong.
kita menganggap jabatan itu adalah yang paling utama dan paripurna, maka jabatan kita menjadi budak jabatan namanya. Tapi kalau kita malas, saya tak cukup jadi hamba Allah, naik derajatnya. Sebab apa? Menjadi hamba Allah itu lebih mulia di sisi Allah daripada menjadi hamba dunia. Naik pangkat Gus turun, tapi kalau diancam pakai kudeta, Gus Dur kok diancam? Loh, itu kan sudah ada yang sumpah darah. Satu kata dari Gus Dur, Indonesia terpisah kok. Arek-arek Surabaya, Jombang, Madiun, aku ora trimo dikuyo-kuyo iki karo-karo iki. Selesai. Nggih lho, untung Gus Dur di Yasau dikersake sing kuwasa turun. Kalau turun mungkin wong alam. Indonesia mungkin jadi Suriah atau jadi Irak. Kan ngoten nggih. Baik sama ya. Baik, itu tadi tentang istarol, tentang efek konsekuensi dari pilihan kita ketika seseorang memilih iman itu adalah fauzuhu wa najatuhu kalau kata Fakhruddin Ar-Razi. Ngoten nggih. Dan sekali lagi bahwa kekacauan dunia ini sekali lagi adalah pilihan manusia, bukan takdir. Takdir itu nanti. Kalau orang sudah milih, nah itu takdir. Belum mau takdir, kita jadi Jabariyah nanti. Nah, niku sedaya kersane sing kuwasa. Loh. Lah Anda kan sudah tadi itu disuruh milih, mau percaya sama Al-Qur'an atau tidak. Ini. Ternyata Anda bagian ayyunazzilallah, tapi karena gengsimu, drengkimu, hasadmu, ya toh? Itu kemudian lebih dominan, ya toh? Sehingga kalian istarau bihi anfusahum ayakulu, menjual keimanan yang sudah kalian miliki dan menukarnya dengan kekafiran alias tidak percaya kepada Al-Quran, maitu memerangi Muhammad. Nah, baik, nanti ada Bung Muhid. Monggo ada 5 menit bagi yang ingin Anda menanggapi. Pak Sugis nih. Terima kasih Ustaz. Ya. Seminggu yang lalu saya itu menerima pengajian di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Itu bagian yang mengkafani jenazah, memandikan jenazah. Itu dari sebulan ada 100 jenazah. Itu hanya sekitar 7%. Hanya 7% yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. 7%. Hanya 7%. Dari berapa? Dari berapa? 100 pasien jenazah. Sekitar 100 pasien yang bisa hanya 7 orang. 7 orang. Baik. Kemudian setelah itu ditelusur oleh rohaniawan dari Rumah Sakit Panti Islam, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kok istilahnya rohaniawan? Apa yang nama itu yang lagi kosakata itu mengikatkannya nanti terus pakai jalabiah putih tapi orang nggak ketuk kaji, tapi ternyata rohani lah. Paham? Sebelum agamawan. Rohaniawan. Baik. Setelah dicermati, ditelusur dari 7 orang itu ternyata memang ini kalau kita kaitkan dengan sama Staro itu memang betul. Jadi memang mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan baik. Artinya apa? Begitu sholat, dibawa ke sholat dia juga tetap segera bersolat. Jadi ternyata memang kalau kita cermati dari data ini, berarti kan orang yang betul-betul tidak menjual
iman itu kan tidak Sedikit. banyak. Nggih, nggih. Nah, Nggih. dari 100 hanya. Nggih. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita bahwa memang betapa beratnya orang itu supaya tetap beriman dan beramal soleh secara konsisten. Terima kasih Ustaz. Iya. Saya tidak mau yang segoro atau mengajari ikan berenang, tapi kan bapak yang lebih sepuh dari saya tahu bahwa ngerekso itu luwih abot tinimbang golek. Leres Pak Dono nggih. Contohnya jangan pasangan hidup ya, ini kemana-mana ya. Motor, loh, kita beli motor, beli mobil itu kan mudah, padahal sulit, mahal. Tapi nek nyervis, ganti oli itu kan yo kadang-kadang kita lupa atau telat kan. Nah itu kan mempertahankan itu, menjaga itu memang lebih sulit daripada meraih atau mencari. Padahal mencari, orang kadang mencari keimanan belum tentu dapat. Tadi malam atau kemarin siang saya baca buka-buka lagi Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham. Saya membayangkan betapa pedihnya Rasulullah mengalami amal huzn itu ya. Maka tahun kesedihan. Beliau menurut Sirah Ibnu Hisham itu, Rasulullah itu tidak mendengar Abu Thalib bersyahadat. Rasulullah tidak mendengar Abu Thalib bersyahadat. Padahal syahadat itu tidak boleh dibatin, namanya aja syahadat ya. Kesaksian. Saudara saksi, apakah Anda melihat bahwa Harun Masihu sudah? Saudara saksi, kok diam saja? Sudah saya jawab. Saya nggak dengar, bukan di hati Pak. Lebih raiso. Nah kembali ke mana? Lalu saya muliakan. No, ini penting ya menurut saya. Ya karena memang menjaga tadi ya, menjaga tadi itu kata kuncinya. Nah kita ini insya Allah, Allah mengamin, sudah menemukan lah insya Allah. Ini sudah menemukan, sudah punya iman. Nah, perkara naik turun itu urusan lain. Dan kan kita tetap punya iman bro. Kalau nggak punya iman, nggak ngaji di sini. Dulu aja kan ada pilihan tadi. Bangun tidur pilihannya satu, mancing tidur, dolanan HP, ngomong cucu, sarapan kulit bronkos, delok kapal, dan seterusnya, kajian. Itu hitung-hitungannya dari mana? Ya dari tadi itu, dari matematika keimanan tadi. Bapak Ibu yang sama. Meskipun sekali lagi saya tegaskan, outlet atau warung keimanan tidak hanya di KTSP, dimanapun. Maksud saya seperti itu. Nah kembali ke masalah Pak Sulis tadi, saya ingin mengatakan apa? Bahwa maka kemudian seperti saya muliakan, kita ingat hadis. Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah wahai Muhammad, Rasulullah disuruh istiqomah dan disuruh beriman. Rasulullah itu cetok sudah beriman dan cetok istiqomah. Kan gitu nih. Itu kan karambol, biliar yang ditembak adalah bola putih, sebenarnya yang disasar bola merah. Darabul masal bil a'la, mungkin secara balang. Seperti yang saya sampaikan, ada anak juara satu terus konsisten, namanya taruhlah Agus misalnya. Oke anak-anak menyambut ini tahun baru ini tolong belajar yang bagus ya. Agus belajar yang rajin, padahal dia belajar terus. Nah itu kan artinya apa? Agus saja suruh belajar, kan gitu, apalagi yang lain. Rasul aja disuruh. Nah kita ini apa? Ya harus selalu tadi itu mentajdid, kalau bahasanya di Muhammadiyah yang ada tajdid tadi ya, memperbarui keimanan, kan gitu, mentajdid keimanan kita. Maksudnya agar mengupgrade tadi mungkin bahasa muliakan. Rumah aja di-upgrade catnya, mobil aja di-upgrade, apalagi yang anak-anak zaman sekarang itu kan masya Allah, ngutak-ngutak motif itu.
Selebar menceng sesentil mon, masya Allah, orang di norowong itu. Lah keimanan kita menceng, dahnya 1 senti, sudah 10 mil itu. Ya Allah, ngoten nggih bisa muliakan. Sehingga betul, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah wahai Muhammad, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Karena qaul mendaku proklamasi, memproklamasikan kemerdekaan saja tidak cukup, butuh konsistensi. Bapak bisa melihat, memang Bung Karno kan tidak menjelaskan di proklamasi kami pun dalam hal ini mau mengkampanyekan kemerdekaan Republik Indonesia. Kan nggak dijelasin toh merdeka itu apa, merdeka dari apa atau siapa, nggak dijelasin. Mengapa nggak dijelasin? Satu, alasan teknis. Proklamasi kedua yo Bung Karno tembak Jepang. Yang kedua, mengandung pengertian. Yang penting saya sudah memproklamasikan, sudah mempelopori. Berikutnya ya giliran anak cucu saya. Perkara anak cucunya Bung Karno tidak seperti Bung Karno, urusan lain. Yang penting sudah diproklamasikan. Namun betul, Simbah dulu itu ngangkat babu runcing, ketulo-tulo, durung mangan, arep ngemplok, ditembak dan seterusnya seperti itu, bikin jalan, dipecuti dan seterusnya, pokoknya serem-serem itulah. Bukan berarti kita lebih enak karena tinggal dapat buatan, justru lebih berat. Ada yang namanya penjajahan hutang, yang berapa 9.000 triliun untuk berapa itu. Ada yang namanya penjajahan namanya korupsi akut. Ada penjajahan yang namanya riba tadi itu. Ada penjajahan yang namanya pragmatisme, oportunisme, materialisme dan seterusnya seperti itu. Dan seterusnya dan semuanya. Nah mudah-mudahan sudah jadi closingnya Pak Sukis tadi itu mengingatkan kita pada penutup ayat 88. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Closingnya penutup ayat 88, closingnya Pak Sukis tadi. Ternyata yang beriman dengan konsisten itu sedikit. Satu, ditunjukkan dengan nakirah dengan faqalilan. Dua, dengan min zaidah ma zaidah maksud saya. Yang ketiga dengan fi'il mudhari. Orang yang beriman itu memang nampaknya sepanjang masa dia akan menjadi golongan minoritas. Mudah-mudahan jamaah KTSP yang minoritas ini termasuk orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Baik, bisa muliakan. Kita lanjut insyaallah Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kesehatan dan tentunya keimanan kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir Sabtu pagi. Baik, marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ada hal yang baik dan bermanfaat adalah dari Allah. Ada kekurangan dan kesalahannya seterusnya mohon maaf. Izin Bapak Ibu untuk menutup aplikasi Zoom sebagai pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.